Baik teman-teman, saudara-saudara dimanapun kau berada, biarkanlah pada siang hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan tentang yang disegarkan dan yang dibangun. Ini berbicara tentang umat Tuhan di hadapan Tuhan. Tuhan selalu ingin menyegarkan dan Tuhan ingin selalu membangun hidup kita. Tapi kenyataannya ada banyak orang mempunyai kondisi yang kelelahan. Mereka begitu hambar dan bahkan mati rasa tentang kehadiran Tuhan. Tuhan nggak mau tentang kondisi itu. Tuhan nggak ingin kita hambar dan mati rasa dalam persekutuan dengannya maupun persekutuan dengan umat Tuhan yang lain. Karena itu hari ini kita mau sama-sama dengarkan firman Tuhan tentang yang disegarkan dan yang dibangun. Biarkanlah pada siang hari ini hati kita semua dibawa kepada Tuhan dan biarkan firman-Nya beracara dalam hati kita dan biarkan firman-Nya berbicara dalam hati kita. Mari kita sama-sama baca di dalam Yeremia 12 ayat yang kelima. Yeremia 12 ayat yang kelima. Ayat ini mengajar sesuatu hal kepada kita dan menunjukkan bagaimana kondisi ada orang-orang yang mengalami kondisi seperti ini. Yeremia 12 ayat yang kelima. Jika engkau telah berlari dengan orang yang berjalan kaki, dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai, engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini? Ada orang yang telah kelelahan, ada orang-orang yang sudah tergopoh-gopoh, bahkan kita harus berlari dengan orang yang berjalan kaki. Ada orang-orang yang tidak bisa mengikuti langkah-langkah orang yang normal lagi. Orang yang berjalan kaki tapi kita berlari. Orang berjalan kaki langkahnya lebih kuat dibandingkan dengan kita. Kalau kita iringi dengan jalan kaki yang sama, kita akan tertinggal. Karena itu ayat ini menjelaskan dengan orang yang berjalan kaki, kita telah berlari. Itu menunjukkan ada satu hal yang kurang tenaga lagi, kurang kekuatan lagi. Dan di ayat ini juga dikatakan, dan engkau telah dilelahkan. Ayat ini menjelaskan bahwa faktor terjadinya orang yang berlari dengan orang yang berjalan kaki adalah engkau telah dilelahkan. Kalimat yang harus dipikirkan dan direnungkan pada hari ini adalah engkau telah dilelahkan. Apa yang membuat kita mengalami kelelahan? Apakah kita telah teralihkan? Apakah kita terlalu banyak beban? Apakah kita telah tidak tinggal di dalam persekutuan, dalam hadirat Tuhan dan bersama-sama dengan komunitas? Atau kita telah dilelahkan karena kita telah tersesat dari jalannya? Kita telah sibuk dengan diri kita sendiri, kita telah menjadi orang yang sibuk mengasihani diri sendiri, atau kita menjadi orang yang telah melakukan bunuh diri secara rohani, di mana kita memutuskan komunikasi dengan teman-teman yang lain, kita telah menutup semua pintu-pintu dan jendela, bahkan kita telah menggemboknya, lalu gemboknya kita palang lagi dengan kayu dan kita paku, dan kunci daripada gembok telah kita buang, dan kita lebih memilih tinggal dalam satu benteng yang kita buat sendiri, dan itu yang menyebabkan kita dilelahkan. Saudara, kalau di hari-hari terakhir ini kita mengalami kondisi telah dilelahkan, hal ini adalah hal yang sangat fatal. Kenapa? Karena ini membuat kita kehabisan energi. Harusnya kita tidak lagi hidup dalam kondisi yang dilelahkan.
Kita lihat di dalam 1 Korintus 9 ayat 26. Ayat ini berkata, "Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul." Kalau kita baca dalam terjemahan sederhana Indonesia, PSI, ini akan membukakan kebenaran di dalam 1 Korintus 9 ayat 26 ini. Ayatnya menuliskannya begini, "Jadi saya tidak berlari dalam perlombaan rohani ini seperti orang yang berlari tanpa sasaran yang pasti." Contoh pertandingan lainnya, saya tidak bersikap seperti petinju yang asal meninju dan pukulannya tidak kena pada sasaran. Saudara, ayat ini menuliskan bahwa ada orang-orang yang telah dilelahkan karena memang berlari tanpa tujuan, memukul sembarangan memukul. Jadi kalau seandainya kita berlari tanpa sasaran yang pasti, maka kita akan dilelahkan. Kita seperti diombang-ambingkan ombak, perahu tidak punya tujuan, dia akan mendayung ke kanan atau ke kiri, tidak punya kejelasan. Atau kalau seandainya dalam pertandingan yang lain dituliskan bahwa seorang petinju tidak asal memukul, tidak asal meninju. Dia tidak buang energi, dia tidak asal melakukan tindakan-tindakan yang menghabiskan tenaganya. Karena itu saudara lihat di hari-hari terakhir ini, kenapa begitu banyak orang dilelahkan? Ada banyak begitu pelayanan yang begitu melelahkan. Begitu banyak aktivitas yang kita kerjakan, tetapi kita tambah kelelahan. Kenapa? Karena poinnya bukan di aktivitas. Poinnya bukan banyaknya kegiatan yang kita lakukan. Poinnya bukan di banyak acara yang kita hadiri. Poinnya bukan di situ. Karena apa? Karena itu yang menyebabkan kita berlari dengan orang yang berjalan kaki karena kita telah dilelahkan. Karena itu saudara, pada hari-hari terakhir ini, marilah kita bukan menjadi orang yang kelelahan, tetapi menjadi orang yang mendapatkan kekuatan yang baru. Di dalam Yesaya 40 ayat 29 sampai 31, Yesaya 40 ayat 29 sampai 31 menuliskan, "Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Kalau kita bandingkan ayat Yesaya 40, ayat 29 sampai 31 ini sangat bertentangan dengan kitab Yesaya 12 ayat 5. Di mana orang-orang yang berjalan menjadi kelelahan, apalagi berlari dia juga kelelahan. Tetapi Yesaya menuliskan bahwa mereka berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Apa yang membuat orang bisa berjalan dan berlari tidak menjadi lesu dan tidak menjadi lelah? Karena mereka disegarkan. Karena mereka mendapatkan kekuatan baru. Karena mereka mendapatkan sumber yang benar. Bukan acara, bukan kegiatan, bukan aktivitas banyak dalam gereja. Tetapi bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan, persekutuan dengan teman-teman komunitas, itu yang membuat kita berjalan tidak menjadi lesu dan mereka berlari tidak menjadi lelah.
Kalau hari ini kita banyak mengalami kelesuan, kita berjalan menjadi kelelahan, kita melayani jangankan untuk mensupport, memberikan energi rohani itu kepada banyak orang, untuk diri sendiri aja sangat minim bahkan kurang. Maka saudara harus mengalami seperti yang Yesaya tuliskan. Engkau harus mengalami kekuatan baru. Engkau harus mendapatkan kekuatan baru. Engkau harus seperti Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Dari mana mendapatkan kekuatan sayapnya itu? Dari mana engkau mendapatkan kekuatan baru? Saudara, mari kita sama-sama baca dalam Yesaya 20, dalam Mazmur 25 ayat 3 sampai 5. Mazmur 25 ayat 3 sampai 5. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat hianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Kitab Mazmur 25 ayat 3 sampai 5 ini menuliskan satu kerinduan yang besar, menunjukkan satu kehausan dari orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ayat itu menuliskan dengan satu kerinduan akan firman Tuhan, akan hadirat Tuhan, akan persekutuan dengan Tuhan. Karena itu ayat ini menuliskanlah, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Orang yang hari ini kelelahan, orang yang hari ini berada dalam kondisi yang letih lesu, hari ini harus berkata kepada Tuhan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah itu. Pada saat itu saudara, di sini bukan berbicara tentang tahu banyak firman Tuhan, bukan tahu banyak teori firman Tuhan, bukan tahu banyak ayat-ayat hafalan, tetapi sebuah kerinduan yang besar yang kita katakan kepada Tuhan dan kita berkata, beritahukanlah jalan-jalanmu ya Tuhan kepadaku. Tunjukkanlah itu kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku, sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Ayat itu diakhiri dengan kalimat yang bagus sekali. Ayat itu berkata, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ada satu hati yang haus. Ada satu hati yang selalu mendambakan perkataan Tuhan. Ada satu hati yang begitu lapar. Seperti tanah yang kering, yang menganga, yang terbelah-belah, merindukan hujan. Seperti hati yang begitu mencari Tuhan tiada henti. Pada saat itu, aku akan membaca firman Tuhan dengan mata yang berbeda, dengan hati yang berbeda, dengan telinga yang berbeda. Kita berkata kepada Tuhan, beritahukanlah jalan-jalanmu ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkaulah yang kunantikan sepanjang hari. Ini bukan baca firman. Ini bukan kita tahu firman. Ini bukan pernah baca Alkitab dari awal sampai akhir beberapa kali. Ini tentang hati yang haus akan firman Tuhan. Hati yang mencari Tuhan. Hati yang mendambakan perkataan Tuhan. Itulah yang membuat seseorang menjadi seperti Raja Wali yang mengatasi dari segala keadaan, yang mengatasi dari segala peristiwa yang sangat-sangat sulit untuk dihadapi.
Tetapi Alkitab berkata, Engkau Tuhan, Engkaulah yang kunanti-nantikan sepanjang hari. Kalau kita menantikan Tuhan, ayat ini menuliskan, semua yang menantikan Tuhan takkan mendapat malu. Karena itu saudara, apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidupmu pada hari-hari ini? Apa yang ingin Tuhan lakukan dalam hidupmu? Seringkali pekerjaan Tuhan begitu luar biasa, tetapi di dalam hati kita kering. Kenapa di dalam hati kita kering? Apa yang hilang, apa yang kurang? Apa yang membuat kita hambar? Apa yang membuat kita mati rasa? Yaitu hati kita tidak lagi mencari Tuhan seperti yang sudah-sudah. Tidak, hati kita tidak seperti akar yang begitu mencari air. Itu yang menghidupkan, itu yang membuat orang disegarkan. Saudara, saya ingin bacakan satu ayat lagi dalam Lukas 24 ayat 32. Lukas 24 ayat 32. Ayat itu berkata, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ada satu ciri dari orang-orang yang mendengar firman Tuhan. Hatinya itu tahu ketika firman Tuhan disampaikan dengan kekuatan, maka orang itu merasakan hati mereka berkobar-kobar. Tetapi ada firman Tuhan yang disampaikan dengan hal yang lemah. Hanya teori. Kita begitu dengar firman Tuhan, itu adalah perkataan yang lemah. Firman-Nya lemah. Kenapa? Karena si pembicaranya lemah. Kalau di dalam hati kita berkobar-kobar, di dalam hati kita merasakan yang berbeda, kita tahu siapa yang menyampaikan firman Tuhan itu. Kualitas orang yang menyampaikan firman Tuhan itulah yang membuat hati kita berkobar-kobar. Ada banyak firman Tuhan disampaikan tidak mengubah hati kita, tidak menyalakan hati kita, bahkan tidak berkobar-kobar sama sekali. Tetapi ketika kita ketemu dengan seseorang yang mempunyai hubungan, yang berkata kepada Tuhan, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, ajarlah aku ya Tuhan, sebab Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Maka ketika dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maka orang yang menerimanya juga berkobar-kobar. Demikian juga dengan saudara. Ketika saudara ketemu dengan komunitas saudara, ketemu dengan tetangga-tetangga, dengan rekan sekerja di kantor, dengan teman-teman sebagai mahasiswa, sebagai teman-teman di sekolah, atau dimanapun saudara berada. Ketika saudara sharing dengan orang lain, ketika orang lain itu merasakan seperti yang dituliskan dalam kitab Lukas 24 ayat 32 ini. Bukankah hati kita berkobar-kobar? Maka itu menunjukkan satu kesegaran yang ada di dalam hati saudara. Tetapi ketika saudara menyampaikan firman Tuhan, mungkin tidak dengan suara keras, dengan suara yang lantang, dengan suara yang santai, dengan suara guyon bahkan, dengan obrolan yang sederhana. Tetapi orang yang menerimanya, hati mereka berkobar-kobar, maka itu menunjukkan bahwa saudara telah mengalami pekerjaan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hati saudara, yaitu saudara disegarkan, saudara dibangun di hadapan Tuhan. Karena itu saudara, buatlah hidupmu terus berakar di hadapan Tuhan. Buat hidupmu terus bersekutu. Diam dalam hadirat Tuhan. Orang yang diam dalam hadirat Tuhan gak sembarangan ngomong. Tidak sembarangan apalagi menghina, apalagi membuat orang lain terluka. Orang yang diam dalam hadirat Tuhan memperhatikan perkataannya. Kenapa? Karena perkataannya itu membangun banyak orang. Saudara, itulah yang dimaksud dengan disegarkan dan yang dibangun.
Lalu apalagi masalah yang membuat kita mengalami disegarkan dan yang dibangun? Sekarang saya mau cerita perkara yang berbeda, yaitu begitu banyak orang menonjolkan rasa sakit dari masalah, dari kesulitan dan penderitaan. Tetapi bagi Tuhan yang penting bukan masalah yang kita hadapin, bukan kesulitan yang terjadi di dalam hidup kita, bahkan bukan penderitaan yang sedang membelit hidup kita. Tetapi apa yang penting bagi Tuhan adalah apa yang mengubah hati kita. Kenapa? Karena Tuhan memakai masalah, memakai kesulitan, dan memakai penderitaan hari ini untuk menguatkan kita di hari esok. Bagi Tuhan yang penting bukan masalah, bukan kesulitan dan bukan penderitaan. Bagi Tuhan adalah karakter yang dihasilkan dari masalah, dari kesulitan, dan dari penderitaan. Kenapa? Karena hanya karakter yang membawa kita ke garis akhir. Biarkanlah kebenaran firman Tuhan ini membuat saudara makin paham bagaimana orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang mengerti bagaimana hidup di hadapan Tuhan. Punya hati yang lapar dan haus. Punya hati yang begitu mendambakan kebenaran. Mendambakan perkataan Tuhan. Mendambakan hati Tuhan. Maka orang-orang seperti ini hatinya akan senantiasa berkobar-kobar di hadapan Tuhan. Ketika dia berkata-kata, ketika dia sharing, ketika dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ketika dia menasehati teman-teman yang lainnya, maka hati mereka berkobar-kobar. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, buat hati kami mengerti bagaimana menanti-nantikan Engkau. Kalau pada saat ini hati kami kering hambar dan bahkan mati rasa, buatlah Tuhan beracara, buatlah Tuhan berbicara, dan buatlah hati kami semua merasakan satu yang berbeda ketika kami ketemu dengan teman-teman yang lain, atau ketika kami menyampaikan kebenaran itu membangun teman-teman yang lain, sehingga hati mereka berkobar-kobar. Hari ini Tuhan, ajarilah kebenaran firman Tuhan ini. Biarkanlah kami ini Tuhan, seperti yang dituliskan dalam kitab Mazmur. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu ya Tuhan kepadaku. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Biarlah hati ini terus ada pada kami Tuhan. Dan kami menjaga hati ini. Dan biarkan terus tumbuh di hadapan Tuhan. Karena begitu banyak orang-orang di sekitar kami yang kelelahan, yang hambar, bahkan mati rasa. Pakai hidup kami ini membuat hati mereka hidup kembali di hadapan Engkau. Bahkan berkobar-kobar di hadapan Engkau. Sehingga mereka mengerjakan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi di dalam nama Yesus. Amin.